Suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tindak pidana korupsi tersebut diketahui sudah berlangsung lama, yakni sejak 2015 hingga 2022. Dalam kasus korupsi 271 triliun rupiah yang menyeret suami Sandra Dewi ini, ahli hukum tindak pidana pencucian uang, TPPU, Yenti Garnasih menduga ada orang kuat yang melindungi. Dijelaskan Yenti, penambangan liar merupakan kegiatan terlarang yang kasat mata atau dapat dilihat dan melibatkan banyak orang. Maka dari itu, Yenti mengatakan, sulit diterima akal sehat bahwa kegiatan ilegal tersebut bisa dilakukan dengan aman dalam waktu yang lama. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, ujar Yenti, dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat, 29 Maret 2024. Lantas, Yenti pun meyakini bahwa ada orang kuat yang melindungi tindak pidana korupsi tersebut. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi. Siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, katanya. Yenti lantas mempertanyakan pengawasan negara terhadap penambangan liar tersebut, karena mencurigai ada persekongkolan antara penambang liar dan pihak pengawas. Dia pun merasa heran, mengapa PT Timah Tbk yang menjadi anak perusahaan BUMN bisa, kebobolan, dan negara merugi hingga ratusan triliun. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kong-kali-kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini, tanya dia. Ataukah mereka yang ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini, malah dilindungi? Sebelumnya, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Rabu, 27 Maret 2024, dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice, OJ, alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Mois menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Imbas perbuatan yang merugikan negara ini, Harvey Mois terjerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo, Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.